Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita beribadah, Kak David mau ngomong sesuatu nih. Nah adik-adik, sebelum beribadah, jangan lupa pakai baju yang rapi. Jangan sambil makan, jangan sambil main, apalagi sambil tiduran. Selain itu adik-adik, yang kalian harus ketahui, kalian harus ibadah dengan serius. Karena Tuhan melihat kalian semua saat beribadah di rumah. Ayo adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kalian lipat tangan, siapkan diri kalian. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Dan lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami, berikan kami hati yang lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu lagi dengan Om Lili. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu Adam dan Hawa setelah diciptakan, mereka ada di Taman Eden. Tamannya indah banget. Nah siapa yang pernah ke taman, ayo. Nah kalau taman sekarang kan ada ayunannya, ada perosotannya, macam-macam. Tapi zaman itu enggak ada, belum ada Taman Eden, tapi banyak pohon-pohonnya, banyak buahnya, banyak makanan-makanan seger di situ. Ya, ada buah apa kalau sekarang? Ada manggis, ada durian, apalagi mangga, apalagi duku, langsa. Nah, siapa yang suka buah-buahan harus makan buah adik-adik supaya apa? Nggak kekurangan vitamin C. Banyak vitamin C, bibirnya tidak pecah-pecah, ya. Suka makan sayur juga supaya matanya jelas, sehat. Nah, setelah taruh di taman itu Tuhan berfirman begini, semua yang ada di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Wah, ada ribuan buahnya, ada ribuan. Tuhan hanya bilang satu aja nggak boleh kamu makan, satu aja tidak boleh kamu makan, petik pun tidak boleh, apalagi makan. Ya. Nah sekali waktu ada setan yang masuk di dalam ular. Dia berkata, bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Oh enggak, Tuhan di sini berkata bahwa semua boleh aku makan kecuali satu yang tidak boleh. Oh, nggak bisa, salah itu. Kalau kamu makan yang dilarang sama Tuhan, kamu akan menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Nah, waktu itu Hawa mulai tergoda. Dia melihat, wah kelihatannya enak ini. Dia ambil, dia petik, dia makan. Ya, mungkin kayak kriuk gitu. Nah setelah itu matanya terbuka, dan itu pun buahnya dikasihkan juga sama kepada Adam. Makanya dua-duanya sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka nggak taat lagi. Nah adik-adik, siapa yang nggak taat sama orang tua?
Siapa yang tidak taat, suka memberontak sama orang tua. Ya, buah itu semua boleh, hanya satu yang jangan. Ribuan boleh, hanya satu yang tidak boleh. Tapi mereka tidak taat, mereka melanggarnya. Waktu ada Allah sedang berjalan, plok. Nah, Adam dan Hawa sembunyi. Kenapa? Karena takut. Ya, siapa yang suka jadi anak penakut? Ya, takut. Dikit-dikit nangis. Takut gitu kan. Nah, ini sembunyi takut karena sudah nggak nurut sama Tuhan, nggak taat sama Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Mereka sembunyi. Tapi Tuhan mencari. Di manakah engkau? Di manakah engkau, Adam? Di mana engkau? Adam menjawab, aku sembunyi. Ya, mereka sembunyi di semak-semak waktu itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melanggar firman Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa karena tidak nurut sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan mencari mereka. Nah, Allah itu mencari orang-orang yang berdosa, anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang memberontak, anak-anak yang malas. Tuhan cari, karena Tuhan datang di dalam Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan baca ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan mencari dan menyelamatkan. Jadi kalau adik-adik ingin diselamatkan, adik-adik harus berseru kepada Tuhan, harus percaya kepada Yesus. Nah, pagi hari ini sama seperti Adam dan Hawa sudah tidak nurut sama Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, mereka telah berbuat dosa. Nah, kalau adik-adik hari ini banyak tidak nurut sama orang tua, adik-adik harus hari ini menerima Tuhan, karena Tuhan sayang sama adik-adik semuanya. Dia datang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semuanya, termasuk adik-adik, papa mama, om juga, semua yang percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni dan nama kita ditulis di dalam kerajaan surga. Nah, kiranya ini menjadi bagian dan berkat kita belajar untuk taat kepada Tuhan, nurut sama orang tua, nurut kepada guru-guru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati saya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencari saya, Tuhan menyelamatkan saya. Biarlah Tuhan masuk di dalam hati saya, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semuanya.